A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai baca al-kafinya ya. Alhamdulillah, saya tadi dari Masjid As-Salam pindah tempat langsung ke sini. Nah, abang kakak masih kita bicara tentang Al-Qur'anul Karim. Lihat slide-nya. Mana slide-nya, screen? Belum ya? Kemarin kita bahas tentang kunci jawaban. Apa? Kunci jawaban. Nomor 1 A, nomor 2 C, nomor 3 B, nomor 4 bisa A, bisa B, bisa D. Nah, kunci jawaban ini membuat kita jadi paham bahwasanya soal itu ada jawabannya, tapi kita harus dapat kunci jawaban dari yang bikin soal. Al-Quran ini teman-teman, Al-Quran ini itulah isi kunci jawaban dari semua kehidupan. Coba bilang, Al-Quran ini adalah kunci jawaban untuk semua ujian kehidupan atau soal kehidupan. Ustadz, suami saya begini. Ustadz, istri saya begini. Terus gimana Ustadz? Ya udah, buka kunci jawabannya. Di mana kunci jawabannya? Quran. Suami soleh, istri samsut. Ada enggak contohnya? Ada. Siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Ayahnya soleh, anaknya error. Ya, itu benar salah maksudnya. Tekan Ibrahim ya. Siapa? Suami soleh, ayahnya soleh, anaknya samsut. Nabi Nuh. Suami soleh, istri soleha, anak soleh, bapak samsut. Nah, itu baru Ibrahim. Jadi teman-teman semua, kunci jawaban dari semua masalah kehidupan kita ada di Quran. Tinggal tentukan ya, mau atau enggak, mau pakai enggak, atau mau coba-coba kunci jawaban yang lain, sila. Tapi saran saya jangan. Kenapa jangan? Buang-buang waktu. Diangkat sama orang yang ngangkat dia, ngasuh dia, besarkan dia, membantu dia, ngasih makan dia. Giliran udah besar jadi musuh. Siapa? Musa. Musa tuh siapa? Fir'aun itu ayah angkatnya. Kan Nabi Musa tuh punya ayah angkat. Ayah angkatnya Musa namanya Fir'aun. Mana ada pelajaran yang lebih hebat kalau menurut saya ya, atau kalau menurut antum, yang lebih hebat daripada apa yang diceritakan Allah di Quran? Ada enggak? Kisah nyata atau hoax? Nyata, original. Jadi Quran adalah kunci jawaban setiap permasalahan kehidupan. Coba bilang, Quran adalah kunci jawaban dari setiap persoalan kehidupan. Nah, sekarang teman-teman semua, kisah pengemis dan mangkoknya tadi itu cerita yang menggambarkan bahwasanya ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana dia slide-nya? Dapat? Ada? Ya. Udah nengok? Nah, jadi teman-teman, kalau bicara Quran, Al-Quranul Karim lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma orang pakai untuk bikin proposal.
Orang pakai ini hanya sekedar untuk kajian-kajian, hanya dipakai untuk ngomong-ngomong, debat-debat, untuk undangan. Di dalam kartu undangan ada ayat tentang pernikahan. Untuk orang mati, Yasin, cuma diambil satu surat ya. Ya tidak salah sih, tapi masa iya Quran yang hebat itu hanya dipakai untuk jadi mangkok gitu aja, untuk ngemis-ngemis gitu. Janganlah. Ya kan? Giliran bab-bab rezeki diambil, bab-bab doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah diambil. Pas bab riba, bab zina tak mau diambil. Ini teman-teman lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba dulu. Kalau tahu cara menggunakannya. Coba dulu. Kisah cerita. Ada orang kaya di sebuah kampung. Ada orang kaya di sebuah kampung. Dia ini orang kaya ini, dia tuh punya kebun, punya hutan gitu. Terus pergi ke kota. Dia bilang, saya mau beli alat untuk motong kayu, tapi saya mau yang cepat, yang mudah, yang tidak letih. Oh ada pak, dikasihlah namanya chainsaw. Ini harganya berapa? Sekian juta pak. Saya beli 2. Orang ada. Beli berapa? Beli 2. Tidak sempat ini jelaskan, langsung dibawa balik. Kata dia, Bapak hanya perlu 10-15 menit untuk nebang pohon. Pakai ini, kata dia. Oh iya, kata dia, saya tidak pernah lihat nih. Nanti Bapak kalau pulang ke kampung, Bapak orang pertama yang punya ini. Oh banggalah dia. Aku balik kampung nih, aku orang pertama nih. Begitu bawa, begitu sampai di rumah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia balik lagi ke toko, berdarah-darah badannya, dilemparkannya alat itu. Apa nih kata dia? Bual. Bual. Ditengok, kok bapak berdarah-darah gini? Katanya ini 3 menit, 10 menit udah bisa nebang pohon. Saya berhari-hari nebang, tidak ada satu pun pohon yang tumbang. Loh, bapak apa kan katanya? Saya pangkung-pangkungkan katanya. Saya pukul-pukulkan ke pohon. Oh pak, bukan begitu pak. Sebentar, cek bensinnya masih utuh. Ditarik, langsung bunyi. Terkejut dia dengar suara itu. Suara apa nih? Suara apa nih? Inilah suara senso pak. Senso itu pak, dia sistem kerjanya berputar pak. Begini, bapak tinggal sentuh handphone langsung tumbang. Oh kenapa kamu tidak jelaskan? Kata si penjaganya, saya mau jelaskan, bapak udah lari duluan. Bapak bayar langsung ini. Nah, teman-teman semua, kisah ini persis sama kayak orang pegang Quran sama pegang mangkok. Yuk coba bilang, Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau tahu cara menggunakannya. Kalau tahu cara menggunakannya. Itulah yang tadi saya bilang, kita setelah baca Quran dengan benar, belum selesai brother, belum selesai abang, belum selesai kak. Baca saja dengan benar itu tahap awal, baru tahap awal. Kita udah letak pandai baca, macam mana nak paham? Coba bilang, udah lah tak pandai baca, macam mana nak paham? Step kedua, setelah baca dengan benar, harus paham. Oh ayat ini tentang rumah tangga. Oh ayat ini tentang rezeki. Oh ayat ini nih tentang bagaimana menyikapi kehidupan yang serba tak jelas ini. Oh ayat ini tentang bagaimana memahami kehidupan yang hari ini sedang saya jalani. Oh ada ujian lapar, ada ujian sakit, ada ujian sesak napas, ada ujian tak berduit. Semua lagi diuji, betul tak? Jangan nak pura-pura. Lapar ujian tak? Dapat ujian. Udahlah tak pandai baca, tak mau belajar. Memang minta lempar ke Sungai Kapuas. Masukkan dalam karung kasih batu. Belum. Oke, Al-Quran itu apa tadi? Lebih baik dari dunia dan seisinya
jika tahu cara menggunakannya. Sama-sama mangkok, dipegang sama pengemis jadi alat untuk minta-minta, dipegang sama dokter kaya raya dia. Orang tanya, Ustaz, apa rahasianya mengemas dakwah? Bagaimana membangun bisnis? Kata yang ditanya, aku tak ada pakai yang lain, pakai Quran ya. Tadi ngobrol di mobil perjalanan saya, Bang Jericho sama Ustaz Adia. Ustaz, apa rumusnya? Tak ada rumus, Quran. Intan surullah yang surukum, wa yuthabit aqdamakum. Ajak orang ke masjid, ajak orang balik ke Quran. Itu rumus mana? Pakai ilmu manajemen apa? Mana ada? Pakai ilmu Quran. Apa kitabnya Ustaz? Satu kitabnya Kitabullah, dah selesai. Betul tak? Ayo kita muliakan anak yatim, jangan jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Enggak boleh kita acara santunan, enggak boleh santunan, haram santunan. Gitu kan bahasa saya kan gitu. Terus ngapain Ustaz? 3M. Apa lagi 3M Ustaz? Melayani, memuliakan, melayani, membahagiakan. Maka budgetnya besar. Namanya gak memuliakan. Kalau anak yatim itu dari pondoknya sampai ke tempat acara, pakai pick up, pakai oplet pun sampai. Tapi karena ini adalah memuliakan, kita naikkan bus yang ada AC. Ngasih sembako, antum bisa belikan minyak jelantah untuk orang-orang tidak mampu tuh, bisa dapat margin. Tapi ini program memuliakan, beli minyak goreng yang paling bagus, yang terbaik. Itulah memuliakan. Lagi jalankan apa? Jalankan Quran. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kita disuruh perintahkan Allah itu tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim dan ngasih makan orang yang miskin itu. Ente udah tidak menyumbang harta, tenaga pun tidak menyumbang. Memang bakhil, kedekut. Kau mati nanti kuburkan diri seorang. Mati kuburkan diri seorang. Nyumbang harta tak mau. Nyumbang tenaga pun tak mau. Ngasih doa pun tak mau. Oh, orang ini memang minta disolatkan memang. Kalau ada kasih tahu saya, kita langsung bungkus letak depan imam. Cukup masih tumpuk 2 bisa. Tumpuk 2. Satu, Quran lebih baik daripada dunia dan sisinya. Coba bilang, Al-Quran itu lebih baik kalau tahu cara gunakannya. Teman-teman, sedekah akbar yang dengan izin Allah kita laksanakan sama-sama itu baru menghidupkan satu ayat Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bisa kebayang kalau 6.236 ayat Al-Quran dihidupkan semua ayatnya? Hah? Bisa kebayang? Semua orang peduli, semua orang jaga pandangan, semua orang saling support, semua orang saling dukung, semua orang bersih hatinya. Masya Allah. Tapi itu diwujudkan Allah enggak? Enggak. Allah pilih orang-orangnya. Ya yang enak tuh kan berzina, makan babi, berjudi, mabuk, tidur. Ya kan? Yang enak tuh kan yang coba tuh lihat, sebutkan ciri-ciri maksiat, ikut saya. Enak dan bikin ketagihan. Coba dulu lah. Saya pernah didatangi oleh orang. Ini pelajaran buat kita semuanya. Dia pernah ngeluhkan masalah, dan ini tuh bukti bahwasanya memang maksiat itu bikin ketagihan. Apa maksiat itu bikin ketagihan? Jadi dia tak bisa berhubungan badan, mohon maaf, tak bisa berhubungan badan dengan istrinya sendiri. Tak bisa. Kayak nggak ada nafsu gitu. Tapi kalau sama perempuan lain bisa. Jajan di luar tuh bisa. Sekarang pertanyaan, ini nikmat atau masalah? Azab atau sama yang halal, yang dapat pahala, tak bisa deh. Tak ada rasa.
sama perempuan lain yang bukan haram bisa. Begitu juga perempuan sama suami seorang tidak mau, ada aja alasannya. Tapi giliran sama suami orang dia bercita-cita gitu untuk bisa berhayal, berhalusinasi. Alhamdulillah. Maka ciri-ciri maksiat itu enak dan bikin ketagihan. Ada yang mau coba? Atau udah pernah? Oh, Oci udah pernah gitu? Oh, maksud itu makan mie instan mungkin ya, enak dan bikin ketagihan. Beda sama Bang Oki kan, kok Bang Oki kan lahir udah langsung baik kan, ya kan? Lahir langsung soleh, baca tuh langsung lahir tuh pret gitu langsung tuh amma yatasaalun langsung gitu deh, langsung fasahatul lisan, betul deh. Satu, Al-Quran itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya, orang ngeluhkan suaranya. Coba cek tes cash suara saya. Cash. Kita tidak main yang cek, kita mainnya cash. AC, always cash. Beli sate buang tusuk. 3M. Apa tadi 3M? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Maka ada kita bikin lagunya kan? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Itu password. Perintah siapa? Allah. Dalam Quran. Maka kita tidak ada program-program tuh yang bahasa gontornya tuh li ajli gitu. Apa li ajli itu ya? Asal jadi. Yang di IG jernih, yang di YouTube hilang suaranya. Daman. Satu, Quran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, apapun masalahnya, yuk. Pasti ada jawaban. Apapun masalahnya, pasti ada jawabannya. Karena Quran adalah kunci jawaban. Ulang. Apapun masalahnya, pasti ada jawabannya. Karena Quran adalah kunci jawaban. Udah ya? Clear ya? Baik. Jadi Quran itu lebih baik dari dunia dan sisinya kalau kita tahu cara makainya. Quran ini adalah kunci jawaban, ya kan? Apapun masalahnya pasti ada jawabannya. Nah, ini dia. Ini masih zaman-zaman dulu nih, belum ada WhatsApp malah. Line, Path, Instagram, Tweet, Facebook, BBM, Masya Allah masih ada. Allah bilang utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Teman-teman catat baik-baik. Talayatlu, coba bilang. Talayatlu. Artinya baca. Baca tuh baca yang kayak gini. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Itu namanya talayatlu. Tilawah. Talayatlu.
kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Ketika antum talayat ketika antum baca, itu telinga dengar, mata melihat, mulut bicara, nafas bergerak. Jadi kayak scan antivirus gitu. Napas kita diatur, mata kita melihat, telinga kita dengar, mulut kita bicara. Ya. Jelas? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita disuruh baca Quran. Kita disuruh baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Asyru hasanat. Selama ini orang menerjemahkan atau memahami hasanat itu pahala. Padahal yang Rasulullah sebutkan hasanat itu asyru hasanat, 10 kebaikan. 10 apa? 10 kebaikan. Satu bisa jadi ya, tenang, bahagia, berkah, hidup sehat, istri nurut, suami nurut. Maksudnya suami soleh, anak-anak baik, keluarga harmonis, rumah tangga dibereskan Allah. Itulah asyru hasanat. Bahkan bisa lebih. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. 3 huruf. Alif lam mim. Berarti kalau 3 huruf berapa kebaikan? 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19. 190 kebaikan. Terserah Allah mau lipat gandakan, bisa enggak Ustaz? Suka-suka Allah. Jadi jangan juga teman-teman minder ketika teman-teman bacanya tidak lancar. Ustaz, saya masih pendek-pendek Ustaz, bisanya baru Al-Fatihah. Tidak apa-apa, ulang-ulangnya Al-Fatihah itu. Ustaz, ngisi waktunya gimana Ustaz? Teman-teman udah juz sekian, saya baru bisa juz 30 Ustaz. Apa-apa, ngulang-ulang juz 30, dari mulai Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, diulang sampai ngelotok, sampai hafal. Ada waktu ngantuk-ngantuk misalnya, tulis. Terserah tuh, pilih. Ambil waktu, luangkan waktu sama Quran. Jelas ya? Oke. Sering baca status di pet, WhatsApp. Terus apa lagi tuh logo-logo itu? Ini zaman-zaman tak tahu siapa tahun berapa nih, tahun 2000 berapa. Sering baca status di apa yang logo Peru? Masih ada? Udah hilang dah, wafat. WhatsApp? Itu yang warna burung biru? Oh, yang F tuh? Oh, Facebook ya. Kalau ini tuh satu lagi gambar kamera? Oh, satu lagi? Oh, tahu semua ya antum ya? Kalau yang kof dengan lam itu apa artinya? Kof lam. Kof lam. Di Quran tuh biasa ada tanda tuh kof dan lam gitu. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada logo short lam, apa artinya short lam tuh? Pegang kepalanya. Ente sih tepuk sebelahnya dong. Sama gak macam aku. Inilah yang dilaknat Allah. Tahu urusan dunia. Saya sengaja tak sebutkan logo-logo itu.
Nah, ada yang mau ambil aman tuh. Apa itu? Tanda wakaf Ustaz. Iyalah, cerdas. Memang dari tadi saya ngomong tanda wakaf. Artinya apa? Short lam al-waslu atau al-waslu aula. Lebih baik sambung. Kalau qaf lam al-waqfu aula. Kalau titik 3 oh, saya kira untuk mau bilang kamera handphone mana. titik 3 berhenti di salah satu. Harus bisa juga, harus ngerti juga, baca Quran harus bisa, harus benar. Maka teman-teman semua, ya kan, sering baca status di sosmed tapi jarang baca Quran. Sakitnya tuh di sini. Dulu lagi musim-musim lagunya, sakitnya tuh di sini tuh. Saya ambil lah ini jadi slide saya. Ya, lanjut. Ikut saya baca sama-sama. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, 1 2 3. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu pakai H besar. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Teman-teman, ada yang aneh enggak dengan ayat Quran ini? Udah sering saya bahas nih. Ada yang aneh enggak? Jawabannya ada. Di mana letak anehnya? Kata Rasulullah. Harusnya ini jadi hadis. Dari mana antum tahu itu Nabi Muhammad? Ayo. Ada kata-kata Quran di situ. Kalau hadzal kitab bisa jadi Nabi Isa, bisa jadi Nabi Musa. Tapi hadzal Quran cuma satu Nabi yang bawa Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dan Rasul dalam kurung Muhammad berkata, ini ayat aneh. Karena Quran itu ucapannya Allah. Ngapa pula ucapan Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam Quran? Begitu nanti kalau antum mau jelaskan ke umat ini. Antum lagi dakwah nih, one day one juz, one day one page, atau one day one ayat, tidak apa-apa. Baca Quran 1 hari 1 ayat plus artinya, tidak apa-apa, boleh. Istiqomah jauh lebih baik daripada 1 juz setahun sekali. Ustaz, kami bisanya baru 1 hari 1 ayat Ustaz plus artinya. Mantap. Coba praktek. Kita dulu mulai dakwah di pondok ini kan one day one page, 1 hari 1 halaman plus artinya. Baca 1 halaman plus arti, baca 1 halaman plus arti, baca 1 halaman plus arti. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, yang aku bela mati-matian, yang mau mati pun aku masih nyebut-nyebut nama dia. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Teman-teman lihat, coba lihat, pegang Qur'annya masing-masing. Coba lihat, pegang. Sudah lengkap belum Quran ini? Sudah lengkap belum? 30 juz? Ada yang kurang? Sekarang antum lihat packagingnya Quran antum itu, apakah yang digital ataupun yang sudah mushaf, packagingnya bagus atau jelek? Sudah terkumpul semuanya? Ada terjemahannya? Ada asbabun nuzulnya? Ada cerita-cerita di dalamnya? Ada penjelasan-penjelasan dalamnya? Teman-teman lihat, pegang lagi Quran ini, lalu bilang, Quran sudah lengkap saja. Coba bilang, sudah sempurna begini, sudah bagus kayak begini, masih banyak yang tak percaya. Kalaulah aku
hidup di zaman Nabi Muhammad. Jangan-jangan aku Abu Jahal. Udah sempurna Quran, udah lengkap kayak gini, udah tertulis dengan sangat rapi. Plus ada artinya. Banyak yang tak percaya. Belajar bisnis, menjadi kaya, 4 juta, 5 juta bayar. Pelatihan Quran gratis, tak mau datang. Luar biasa. Maka saya sering diingatkan sama guru saya kan, kalaulah ente, kata dia, atau kita hidup di zaman Rasulullah, jangan-jangan kita tidak ikut sama Rasulullah, kita ikut Abu Jahal. Abu Jahal itu kaya raya. Kan hari ini kan keulang kan, orang tuh memandang kemuliaan tuh yang subscribernya banyak, followernya banyak, tidak peduli dia ngepet ke cari duit haram, ke jual diri, ke jadi pelacur ke dia, tidak peduli orang, yang penting followernya banyak diikut, jadi trendsetter. Kita pun ikut-ikut gak follow akunnya dia. Hari itu teman-teman, baginda Rasulullah tuh posisinya terpojok, diembargo semua bisnis-bisnisnya. Terlihat sangat miskin, sederhana, tidurnya di pelepah kurma. Ada sahabat yang beriman kepada dia. Kalau kita hidup di zaman itu, itulah Abu Jahal. Quran udah lengkap kayak gini kok, sudah sempurna kayak gini. Masih tak mau orang. Ngeri tak? Ngeri tak? Untung kita nih dihidupkan Allah di akhir zaman ini. Itu pun kadang-kadang lama follow up-nya. Tenang-tenang Ustaz ya, sabar-sabar Ustaz, jangan paksa saya Ustaz ya, sini pelan-pelan ya Ustaz. Dalam hati saya, tunggu ya kau nanti, ada waktu pangkung. Cuma saya pun harus paham. Berapa lama saya ngomong kayak gini nih, nahan-nahan kayak gini nih, 8 tahun. Tanya sama Oki sama Oji tuh. Dulu gimana, abang? Hah? Tak apa. Boleh. Sekarang? Hah? Apa? Gas. Coba kita. Kok masih abang tak apa-apa kan tuh? Memang mau nyuruh kita masuk parit. Saya bilang, kalau abang marah, saya bilang, itu berarti sayang. Jangan kita ngulang kesalahan abang. Ini tidak boleh. Bukan kita ngelanggar abang, kita ngelanggar syariat Allah. Bezina itu syariat Allah. Jangan kita kerjakan. Makan duit haram tuh, ngambil uang yang bukan hak kita tuh, itu tidak boleh. Allah yang larang, bukan Luqman. Betul tak? Ki, ke masjid Ki, sholat Ki, ke masjid Ki. Iya bang, kata Ki. Pertanyaan selanjutnya, ke masjid dan sholat itu perintah Luqman atau perintah Allah? Ki, bayar zakat Ki, keluarkan Ki ke Baitul Mal Ki, geser duitnya, coba rasakan nanti. Ya bang, oke coba bang, bismillah bang. Langsung geser. Tak lama panggil, apa rasanya ke Baitul Mal Ki? Ya bang, ya beda rasanya. Syariat Allah. Oki itu bukan taat sama abang, bukan. Oki taat sama yang ciptakan abang. Maka kalau saya bilang, kakak datang subuh kak, belajar kak, datang sholat subuh bang, bangun subuh bang, nikah bang. Saya tanya Mas Agung, apa rasanya? Bilang sama Habibie, nyaman Bi. Kita satu rumah cuma beda nasib. Kita bilang, coba bilang, kita pernah satu rumah, coba beda nasib. Antek marah. Kena lagi aku, kata Habibie. Udah diam dah aku nih, karena tak ada rangga nih.
Kita balik tadi. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumit, langsung disambung ya, qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. 1, 2, 3. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa itu mahjura? Surat 25 ayat 30. Banyak tanya, Ustaz surat berapa? Ustaz surat berapa? Ustaz surat 25 ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, yang katanya minta syafaat, yang katanya ngaku-ngaku pengen jadi umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Oke, contoh 1 Al-Fatihah. Ayo, ikut saya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, lanjutkan 4 An-Nisa, 5 6 7 makin sedikit, 8 9 10. Yang tak hafal angkat tangan. Jujur sebelum saya tembak. Tepuk dadanya masing-masing. Pegang kepalanya. Bilang, apa isi otak aku? Tahu enggak Quran itu ada 114 surah? Ngapalkan 10 ya tak hafal. Inilah bukti hadzal Qur'ana mahjura. Nggak usah cari orang lain tersangkanya, kita seorang. Jadi di situ antum nanti akan paham betapa mulianya penghafal Quran tuh. Jangan antum remehkan. Memang bajunya lumos, bajunya jelek, penghafal Quran tuh masya Allah. Kita ngapalkan 10 surat tak hafal. Bukan isinya, judul suratnya. Apa gitu? Saya lanjutkan 11 12 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 20 turun ke bawah, 19 18 17 16 15 Ibrahim, Ar-Ra'd, Yusuf, Hud, 7 8 An-Nisa, Ali Imran, 11 14 Al-A'raf, Al-Isra. Pegangi kepalanya. Tak sempat aku ngapalkan itu. Duit, THR. Mana paket lebaran, mana jatah aku. Mana kaleng. Bukan tak bisa, bukan tak pintar, tak ada niat. Coba diulang. Oke, ikut saya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Udahlah, jangan banyak alasan. Tepuk sebelahnya bilang, jangan banyak alasan. Banyak benar lapis ya. Bilang baru hijrah lah, bukan anak pondok lah. Duit mau banyak, duit mau besar. Suruh Quran nyicil saja gila. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim.
Quran berapa surat? 114. Ente bikin surat apa? Saking semangatnya. 124. 114. Belum makan kayaknya. Maka kalau antum nengok penghafal Quran, antum wajib muliakan mereka. Jangan saya bilang jangan. Tengok memang dia, mohon maaf ya, baju kokonya biasa aja, penampilannya kadang kopiannya miring-miring. Tapi dia tuh penghafal Quran loh, di otaknya tuh ada Quran, tangannya tiap hari pegang Quran, beda sama kita. Maka kalau dengar ada santri penghafal Quran tuh, antum talam cium tangannya. Muliakan dia, bahagiakan dia. Besak-besakkan hatinya. Ngapalkan 10 surat. Belepotan. 1. Buka lah, dah tahu tak apal, buka lah, betul. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang saya sebutkan nomor surat, saya sebutkan nomor ayatnya, antum sebutkan nomor suratnya. Al-Maidah 5. Antum sebutkan angkanya. Saya sebutkan nama suratnya. Al-Anfal Hud. Kelebihan 1. Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Maidah, An-Nisa. Bilang Alhamdulillah. Baru 10, jangan sombong. Masih ada 104 lagi. Bilang Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 5 menit sudah hafal 10 surat. Jadi penghafal Quran semuanya. Apa isi otak kita? Mana nih? Lebih baik ditendang ke jurang kebenaran daripada digandeng masuk istana neraka. Saya termasuk orang yang bahagia ditampar-tampar Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Lukman. Saya tak pernah nampar. Nanti dibilang kekerasan, ya kan? Penganiayaan jamaah gitu. Hah? Suruh ke sini ya kalau mau. Sini kita selesaikan. Setiap hari kena tamparan dari Ustaz. Semakin penasaran ikut kajian setiap hari. Oh, kalau mau datang sini. Ahlan wa sahlan. Awak datang kami sambut. Awak balik kami doakan. Nah, gitu. 10 surat. Tak apa-apa. Oji, nama bahan kaos. Apa? Kartun Combat, terus kartun Mickey, kartun bambu, kartun Flix, CVC. 1-10 apa? Bang Moyo, nama-nama barang-barang di pasar tengah. 1. Toko Sialau jual ini, toko sini jual ini, sini supplier ini, sini tempat beli bensin nyaman bisa ngutang. Sini. Semua hafal kita. Toko baju langganan, tahu. Toko beli sembako murah, sini. Beli betulkan mesin cuci, sini. Beli barang second tapi berkualitas, sini. Hafal semua di mana suppliernya. Coba ayat Quran yang cerita tentang ini. Oh, enggak. Apa ya Ustaz? Apa ya Bang ya? Kok tenang gitu loh?
Kok santai ente? Ada yang salah dengan otak itu. Di mana tempat ngobras baju, Ji? Oki, di mana beli udang murah? Hah? Di mana beli bumbu-bumbu yang bagus? Oki tuh parkir ya motornya terbalik, ada ke atas pun. Keluar dari pelampian lurus dah motornya. Dia tuh udah autopilot, punya mata. Tahu kan? Saya beli ini, saya beli ini. Hafal di satu pelampian. Tawafnya di sana. 7 kali lebih lah, 7 kali tiap hari. Tapi Ustaz, rezeki saya semuanya untuk agama Allah. Wah, itu yang mahal. Ngeri, beda jauh lah sama kita. Mana ada apa-apanya kita nih. Ya kan biasa kan Bang Diri ganti-ganti lah Oki. Dia udah takut, udah tuh bebar. Habis ini bakso kena. Itulah yang disindir Allah. Menguasai ilmu dunia tapi ilmu akhiratnya jahil. Dilaknat Allah, Bang. Maka saya bilang kita nih santri belajar terus sampai mati. Jadi tidak ada bedanya saya dengan Farel itu, tidak ada. Sama-sama santri. Farel santri, saya santri. Saya santri dari kiai saya, Farel santri untuk guru dan kiai. Sama. Jadi santri sampai mati, belajar terus, Bos. Kita hafal di mana tempat beli bahan, tempat beli kue. Nah, sekarang udah ada bisnis baru lagi. Di mana beli kopi yang bagus? Habis lah, Bos. Di mana beli susu yang bagus? Di mana suppliernya? Apal, bagi macam-macam Bang Sam tuh. Apal semua, di mana gula, mana susu, mana ini. Giliran ayat Quran tak tahu dia di mana letaknya. Ah, ayo Ustaz dia. Ada di Quran, Ustaz. Iyalah, apal. Ada memang Quran, di mana? Surat berapa, ayat berapa gitu loh. Ini kalau masih tak tersentuh nih, udah ngomong kayak gini saya. Ini bukan kalimat saya teman-teman, kalimat Rasulullah. Nangis Rasulullah, tahu enggak? Baginda Rasulullah tuh nangis waktu ngomong ini nih. Sedih betul beliau, ngapalah umatku ini yang kuperjuangkan mati-matian nih, tak tahu diri mereka. Aku nih bersimbah darah nyebarkan Quran ini. Ya kan? Yang basic-basic loh. Ndaklah kita nanya-nanya cerita yang macam-macam kan. Yang dasar-dasar. Doa Nabi Adam surat berapa ayat berapa. Doa Nabi Yunus surat berapa ayat berapa. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berubah dirinya sendiri. Itu yang basic-basic. Makanya ada 8 ayat santri. Itu harus hafal atau nomor surat, nomor ayat. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk datang dari diri sendiri. Surat berapa ayat berapa tuh? 479. Tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi atas izin Allah. Pura-pura mikir, ayo. Gimana ya? 659. Allah tidak akan ngasih beban di luar batas kemampuan. Al-Baqarah 256. Gitu harusnya. Maka antum selama ini jadi pengemis, bawa mangkok kemana-mana. Agamanya Islam, kitab sucinya Quran, betul. Tapi ente bawa Quran jadi mangkok untuk ngemis karena tidak tahu menggunakannya. Nyambung gak? Maka rezeki samsot, saldo minta maaf. Mana yang punya dunia mau ngasih ente lebih? Ente tidak pantas dikasih lebih. Mangkok ente hanya untuk diri sendiri. Nyambung? Keras loh saya hari ini. Terasa gak? Oh tiap hari gak keras.
Ya karena Oji pas hari ini jadi contoh gitu, jadi agak keras sedikit. Katun combat, katun bambu kata dia. Font apa enggak font? Nah, lumayan Ustaz. Ini khot apa Ji? Udah. Khot rif'i, khot naskhi. Kita jadi pengemis yang bawa mangkok mana-mana. Itulah kondisi kita hari ini. Harus kita akui itu. 65% data Departemen Agama Muslim di Indonesia tak bisa baca Quran. Berarti kalimat Rasulullah terwujud tak? Bukti tak ini? Nyata tak? Istighfar kita teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gini teman-teman, tak mau lagi kita belajar. Tahu gitu saya coba ngomongin. Ada sujud tilawah di Quran itu. Ada Allah bilang di Quran, walaqad yassarna, dan telah kami mudahkan Al-Quran ini. Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Quran itu mudah, 4 kali diulang Allah. Ada yang tahu enggak surat berapa tuh? Mulai bingung. Buka surat 53 Al-Qamar. Surat 54 ayat 17. Yuk. Ini yang jadi metode baru, insya Allah nanti 27 Ramadan kita akan launching sebuah aplikasi, sebuah metode. Nama metodenya Yassarna. Apa nama metodenya? Yassarna. Jadi buat semua internal pondok nanti antum akan jadi santri perdana untuk metode pengajaran dan pembelajaran Al-Quran, metode Yassarna. Bayar, tapi tidak mau gratis saya. Bayar 1 miliar cicil seumur hidup. Kalau udah mati, udah kita ikhlaskan. Jadi syaratnya diikhlaskan, mati dulu. Ada yang mau ikut? Tak ada langsung tuh. Mau enggak ini? Padahal saya belum selesai ngomongnya. Bayar 1 miliar itu dengan kesungguhan. Mari saya udah nengok modulnya. Alhamdulillah mantap, bagus. Yassarna. Ayo buka Quran surat 54 ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir pakai dal, ada tasdid. 1 2 3. Yang tegas bacanya, yang yakin bacanya. 1 2 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ada berapa tasydid di situ? Yassarna di atas huruf sin. Lidzikri muddakir. 1 2 3 4. Di atas huruf mim ada tasydid, di atas huruf dal ada tasydid. Yuk baca yang tegas sesuai dengan ini. 1 2 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mim muddakir. Nun mati ketemu mim. Idgham bi gunnah. Fahal mim muddakir. Buat kakak-kakak yang baru, abang-abang yang baru datang, jangan minder. Kita semuanya sama-sama belajar. Itu udah pandai, udah pintar, udah lama ya. Dari zaman batu dari sini dari. Udah gabung di sini. Jadi kakak-kakak yang baru-baru, abang-abang yang baru-baru jangan minder. Duduk di masjid kapal jangan minder.
Dah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 1 di ayat 17. Buka lagi ayat 22. Nah, antum kalau nyatet tuh gini, 54217, koma 22. Coba buka 22. Baca ayat 22. Baca ayat 32. 1, 2, 3. Baca ayat 40. Berapa ayat jadinya? Nomor berapa aja? 17, 22, 32 dan 40. Kalau Allah sampai ulang 4 kali berarti penting, sangat penting. Di satu surat yang sama, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Coba diulang. Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Mudah, 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 mudah. Mudahnya 4 kali, yuk. Mudah, mudah, mudah. Maka kalimatnya kita bilang, nama metode kita yassarna. Mudah, 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 mudah. Quran itu mudah. Berapa kali mudahnya? Mudah. Siapa yang bilang Quran itu susah? Siapa yang bilang susah? Kita sendiri. Kenapa? Tak ada niat. Jadi Quran itu mudah, 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 mudah. Berapa kali mudahnya? Jangan antum edit-edit, jangan antum rubah istilahnya. Pakai istilah Quran. Mudah, 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 mudah. Mudah. Mudahnya berapa kali? Mudah, 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 mudah. Simple, 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 simple. Sederhana, 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 sederhana. Gampang, 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 gampang. Mudah, 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 mudah. Surat berapa? Ayat berapa? 22, 32. Coba diulang. Berapa kali Allah bilang? Berapa kali Allah bilang? Surat berapa? Ayat berapa? Terus? Quran itu mudah. Mudah 1, 17. Mudah 2, 32. 22. Mudah 3, 32. Mudah 4. Gampang ingatnya. Mudah 1, 17. Mudah 2, 22. Mudah 3, 32. Mudah 4. Tak bisa dihafalkannya. Saja gila memang. Yuk, mudah 1, mudah 2, mudah 3, mudah 4. Kebetulan atau memang disetting sama Allah? Saking mudahnya itu loh, tengok. Mudah 1, 17. Mudah 2, 22. Mudah 3, 32. Mudah 4. Apalah? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Mudah ternyata Quran itu. Berarti Quran yang susah atau kita yang tak ada niat? Kita yang tak ada niat. Tepuk sebelahnya. Quran itu mudah. Mudah 1, 17. Mudah 2, 22. Mudah 3, mudah 4. Hafal tak? Keluar dari masjid, hilang lagi. Dunia lagi, salto-salto lagi.
kejar setoran lagi, target. Mati dikejar target. Ada gak kayu? Tengok muka, Samson. Tengok motor, butut. Hidup target. Apa yang kau kerjakan sebenarnya itu? Punya apa ente? Punya utang, Ustaz. Kalau tadi hidup sederhana karena memilih sederhana itu beda cerita. Ini memang tak punya pilihan memang. Tak ada kita. Inilah satu-satunya. Janganlah bang, janganlah kak. Ada pilihan hidup nih. Jalan hidup alternatif. JHA, jalan hidup alternatif. Oh, Pontianak informasinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada berita apa nih Pontianak informasi? Bilang sama seluruh orang Pontianak, Quran itu mudah. Tak ada yang nge-like Ustaz, tak apa. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang nge-like. Jadi konten tak kira-kira. Quran itu surat 754 ayat mudah 1, mudah 2, mudah 3, mudah 4. Takbir. Mudah Quran itu, siapa bilang susah? Kita tak mau belajar, tak mau duduk. Coba pegang kepalanya. Agak lumayan lah kepala. Masih bisa nampung. Mulai nyimpan file. Jadi selama ini yang simpan di otak tuh file-file apa tuh? Bon, nota, ya kan? Tagihan, supplier, kredit, target, entah apa gitu letak di otak gitu. Pegang lagi. Astagfirullahaladzim. Bilang sebelahnya, kau sama tidak dengan aku gitu. Kalau udah sampai gini nih, agak berat yang masalah. Ustaz botak, Ustaz dari dulu. Begitu bongkar-bongkar, mantan isinya. Ternyata Quran itu mudah. Berapa kali mudahnya? Mudah. Metode yasarna, mudah. 4 kali mudah. Mudah 1, mudah 2, mudah 3, mudah 4. Allahu Akbar. Dah hafal. Keluar masjid hilang. Quran itu hilang. Berapa kali hilangnya? 4 kali hilang. Kumpul sama orang sangsot, kumpul sama orang error, dah cerita itu lagi. Cerita kalau tembus nih boy. Mulai kawan ngajak ngomong, kau Quran mudah, kau aja hidup nyusahan aku, kata dia. Udah, bubar lagi. Astagfirullahaladzim. Percayalah sama kakak, kalau kita mendekat sama Quran, hidup kita dimudahkan Allah. Pertolongan Allah datang. Tapi ujian juga ada. Pastilah, masa tak ada ujiannya. Tapi ujian itu kan ada kunci jawabannya. Antum tak paham, tinggal tanya sama yang paham. Tanya sama yang paham. Ustaz gimana nih ngadapin begini nih? Ada Ustaz Adia tanya. Ada Ustaz bersertifikat Bang Oji tanya ya.
Ya jamaahnya lucu nah. Ustaz mudahnya 4 kali, Ustaz lupa 7 kali. Itu namanya minus 3 namanya. Inilah jamaah lucu jamaah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Teman-teman, pagi di 25 Ramadan ini berjanjilah pada dirimu sendiri untuk tidak mengecewakan baginda Rasulullah. 25 Ramadan hari Jumat ini berjanjilah dengan diri sendiri disaksikan Allah dan para malaikatnya untuk tidak mengecewakan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan belajar Quran ini sampai saya mati. Ayo silakan masing-masing. Ya Rasulullah, saya janji ya Rasulullah, di hadapan Allah dan para malaikatnya, saya pengen buat engkau bahagia ya Rasulullah. Saya akan belajar Quran ini ya Rasulullah. Saya akan ajarkan Quran ini ya Rasulullah. Saya akan berusaha memahami isinya ya Rasulullah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dan mempraktekkannya ya Rasulullah. Saya tidak pengen bikin engkau kecewa ya Rasulullah. Saya pengen bahagiakan engkau ya Rasulullah. Silakan bro, saya bantu aminkan. Amin. Amin ya Allah. 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 Jangan cuma doa untuk diri sendiri, minta juga sama Allah supaya anak, istri, keluarga, adik-beradik, terutama yang sudah nikah, anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Anak saya ya Allah, cucu saya ya Allah, cicit saya ya Allah, sampai hari kiamat nanti ya Allah, anak keturunanku ya Allah, semuanya ya Allah, jadikan semuanya jadi ahli Quran ya Allah. Orang-orang yang bisa baca Quran dengan benar ya Allah, bisa memahami Quran dengan benar ya Allah, bisa mengamalkan Quran dengan benar ya Allah. Kasih kemudahan itu ya Allah buat saya, anak-anak saya, istri saya ya Allah, biar mau baca Quran ya Allah. Jadikan Quran sebagai bacaan harian kami ya Allah. Jadikan Quran sebagai penghias kami di rumah ya Allah. Kasih saya ya Allah kesempatan untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar ya Allah. Kasih ilmunya ya Allah. Buat yang belum nikah, minta sama Allah pasangan yang juga suka sama Quran. Minta sama Allah pasangan yang cinta sama Quran. Minta sama Allah supaya dikasih kemudahan untuk bisa mendekat dengan guru-guru Al-Quran, orang-orang yang membesarkan Al-Quran. Minta sama Allah yuk. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semua teman-teman yang ada di Pontianak, semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, siapa yang ada dikasih amanah sama Allah, minta sama Allah ya Allah, jadikan kami semua ya Allah sebagai ahli Quran ya Allah. Jadikan saya, anak cucu keturunan saya, keluarga-keluarga saya, teman-teman saya, adik-beradik saya, abang saya, kakak saya, adik saya, sepupu saya, paman-paman saya, semua kami sekeluarga ya Allah. Jadikan kami sekeluarga ini ya Allah, sekeluarga besar ya Allah, menjadi ahli Quran ya Allah, mendukung, mensupport, membersamai, membesarkan dakwah Quran juga ya Allah, menjadi bagian terwujudnya dari rumah tahfidz, menjadi rumah Quran, dibantu ya Allah, membantu agamamu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Al-Fatihah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah izinkan kita semuanya jadi ahli Quran, mendekat-dekat pada Quran, bisa interaksi banyak sama Quran, bisa memahami Quran dengan benar, bisa membaca Quran dengan benar, dan yang paling penting kita minta sama Allah, semoga kita bisa diizinkan bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Wala quwwata illa billahil aliyyil. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya Kak Iya, Ara, Pak Yarpati, dan semua keluarga saya, adik-adik saya. Tolong doakan semoga kami semua juga sekeluarga bisa jadi ahli Quran. Sedang berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.